Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa belajar di pembelajaran jarak jauh SDIT Cahaya Kolbu. Kali ini kita belajar masih di tema 8, subtema 3, bangga terhadap tempat tinggalku. Masih muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya 3.9 dan 4.9. Mari kita buka buku pena 4D halaman 75. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Aladin dan lampu ajaib. Ini Aladin ya, mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi ya, kita mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Kamu sudah mengenal tokoh dalam fiksi, bukan? Dalam sebuah cerita terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis atau antagonis. Tokoh protagonis bisa memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Tokoh antagonis bisa memiliki watak yang sama atau berbeda dengan tokoh protagonis. Kamu dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Baik, kita punya ceritanya di buka bukunya halaman 76. Kita punya cerita ya. Ayo bacalah cerita Aladin dan lampu wasiat berikut. Aladin dan lampu wasiat. Sampailah Aladin di mulut gua yang ternganga lebar. Ia masuk dengan keraguan. Kaki Aladin tidak sengaja menyentuh beberapa benda usang. Ada panci, sodet, piring, dan sebuah lampu tembaga. Aladin mengambil lampu tembaga tersebut dan mencabut sumbatan pada tutupnya. Lalu muncullah asap tebal. Dari lubang lampu diiringi dengan suara tawa yang menggelegar. Aladin beringsut dari tempat duduknya karena ketakutan. Wajahnya pucat pasi dan badannya lemas, tidak bisa bergerak. Ia hanya mampu bersandar pada dinding gua. Muncullah sosok berbadan besar dengan kulit serba hijau dari tengah asap. Matanya besar, membelalak, dan mulut yang menyeringai. Raksasa itu menatap tajam dirinya. Apa yang Tuan inginkan? Tanya raksasa. Jangan takut, Tuan. Saya jin penunggu lampu. Terima kasih sudah membebaskan saya. Walaupun ragu, akhirnya Aladin memberanikan diri berbicara. Saya lapar, ucap Aladin. Seketika raksasa berkata, abrakadabra. Maka dengan sekejap tersajilah makanan lezat di hadapan Aladin. Alangkah senangnya Aladin melihat aneka makanan lezat tersebut. Maka, makanlah Tuan, habiskan semuanya. Aladin menyantap seluruh makanan itu dengan lahap. Selesai makan, raksasa meminta kepada Aladin agar lampu selalu dibawa dan mengusap 3 kali jika menginginkan bantuan. Semenjak itulah Aladin berteman dengan jin penunggu lampu tersebut.
Nah, ceritanya ya ini dipenggal cuman 3 paragraf ya. Kisah Aladin dan lampu ajaib itu termasuk dalam kisah 1001 malam ya, kisah dari Timur Tengah. Mari kita kerjakan soal-soalnya di halaman 76. Coba nyalain mikrofonnya di Milandra. Nomor 1 dibaca. Tuliskan masing-masing tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita Aladin dan lampu wasiat. Nah, protagonisnya namanya siapa? Aladin ya, pemuda yang bekerja keras, pemuda yatim yang bekerja keras dia ya. Antagonisnya siapa? Lawannya. Antagonisnya kalau di cuplikan ini antagonisnya adalah jin penunggu lampu ajaib. Iya. Jadi jin dimasukkan ke dalam lampu ya. Kemudian Dede Alfian, nyalain mikrofonnya. Tuliskan watak dari masing-masing tokoh tersebut. Nah, Aladin gimana wataknya? Aladin kelompoknya gimana? Pemberani ya. Pemberani. Iya, memasuki gua. Kalau jin gimana wataknya? Selalu menolong tuannya. Iya. Jadi siapa saja yang membebaskan dia dari dalam lampu, itulah menjadi tuannya Aladin ya. Oke, nomor 3 dibaca sama Nutia. Nomor 3. Informasi apakah yang dapat kamu ambil dari cuplikan cerita di atas? Ya, Aladin memasuki gua ya. Kemudian tidak sengaja ia membebaskan jin penunggu lampu ya. Kemudian Aladin bersahabat dengan jin itu tuh jadi temannya ya. Coba selanjutnya nyalain mikrofonnya Siti Lutfiah. Ya, nomor 4 Ilut dibaca. Tuliskan kembali cerita Aladin dan lampu wasiat menggunakan kalimat sendiri di kertas tugasmu. Oke, kamu ceritain sendiri ya nanti ya. Coba ditulis sendiri nanti. Tulis sendiri ya ceritanya. Oke, sampai di sini belajar bahasa Indonesia kita. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.